Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dishelala Putri dari program studi manajemen 3 Rek Amin 3 dengan NIM 220304 Di video kali ini adalah video salah satu tugas dari mata kuliah komunikasi bisnis. Selamat menyaksikan. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Baiklah, di video saya ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 sampai materi pertemuan ke-16. Materi pertemuan ke-9 dan ke-10 dengan judul Keterampilan Presentasi Bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat memengaruhi keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis itu dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis yaitu komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik menyampaikan presentasi bisnis. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama yaitu adalah menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Yang kedua adalah sajikan data dalam bentuk grafik. Dan yang ketiga adalah sertakan testimoni pelanggan. Penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup dalam presentasi bisnis adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang teknik, topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat prestasi yang efektif. Materi pertemuan ke-11 yaitu dengan judul materi Komunikasi Interpersonal dan Kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer saat ini. Media massa, buku, kelompok seminar, ataupun diskusi, dan sebagai membahas mengenal komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan maupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang ataupun lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi secara percakapan antar kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Menurut Erwin Page, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Menurut Dean Barnwood, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal yang terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan non-verbal serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan non-verbal, maka tidak bisa disebut proses komunikasi antar pribadi. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang yang melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yang pertama adalah bahasa yang digunakan biasa, formal dan informal.
Yang kedua adalah memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, maupun email. Yang ketiga adalah dilakukan 2 orang atau lebih. Yang keempat adalah bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan atau openness. Yang kedua adalah empati. Yang ketiga adalah sikap mendukung atau supportiveness. Yang keempat adalah sikap positif atau softiveness. Yang kelima adalah kesetaraan. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Michael Burgon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Klasifikasi kelompok ada 2, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer yaitu kelompok yang berkualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalami dan meluas, dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya sangat sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi dalam kelompok primer. Kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun non-verbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Dan yang kedua yaitu kelompok sekunder. Kelompok sekunder yaitu komunikasi yang bersifat dangkal, menembus permukaan luar dan kepribadian kita, dan terbatas hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi non-verbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama adalah komunikasi kelompok kecil, dan yang kedua adalah komunikasi kelompok besar. Fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama adalah fungsi menjalin hubungan sosial. Yang kedua adalah fungsi pendidikan. Yang ketiga adalah fungsi persuasi. Dan yang keempat adalah fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dan yang fungsi terakhir adalah fungsi terapi. Materi pertemuan ke-12 yaitu dengan berjudul negosiasi bisnis. Negosiasi merupakan proses pertukaran kepentingan antara 2 pihak atau lebih di masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati suatu tingkat tertentu sesuai kepentingan masing-masing. Negosiasi memiliki potensi konflik mulai dari awal sampai akhir pembicaraan. Negosiasi sebaiknya dengan hal-hal umum yang pasti disepakati oleh kedua belah pihak. Seorang negosiator harus memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, dan intuitif dalam melakukan proses negosiasi. 4 kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang negosiator. Yang pertama yaitu informasi atau data. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu penilaian, dan yang terakhir yaitu adalah kebijaksanaan atau akal. Materi pertemuan ke-13 yaitu dengan judul etika dalam komunikasi bisnis. Berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, pikiran, sikap, atau cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika merupakan memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral.
peran etika. Yang pertama yaitu etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Dan yang kedua adalah etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib dan damai serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Materi pertemuan ke-14 dan materi pertemuan ke-15 yaitu dengan judul Teknologi Digital dalam Komunikasi. Menurut salah satu lembaga penelitian di US, The Advisory Council for Applied Research and Development, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana aplikasinya, komunikasi komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi adalah suatu proses produk yang tak berwujud. Dalam praktek komunikasi bisnis diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jejaring sosial yang pertama ada Facebook, kedua ada Twitter, yang ketiga ada WordPress, dan yang keempat ada Blogger, dan yang kelima adalah MySpace. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu yang pertama adalah otomasi kantor, yang kedua adalah berbagi informasi dengan karyawan, yang ketiga adalah bertukar informasi, yang keempat tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima, menjalin kerjasama atau berkolaborasi. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang ketujuh yaitu menghemat biaya. Yang kedelapan, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Yang kesembilan, berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis yaitu yang pertama, memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua yaitu memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan yang ketiga yaitu memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dan selanjutnya yang keempat yaitu memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi. Kelebihan teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihannya masing-masing. Berikut ini beberapa kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak berpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua yaitu berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Yang terakhir yaitu adalah kekurangan teknologi digital. Selain memiliki keunggulan, setiap jenis teknologi memiliki efek samping yang timbul. Berikut ini beberapa kekurangan teknologi digital. Yang pertama, kelebihan pada kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog yang ke sistem digital. Yang kedua yaitu kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker atau virus. Yang ketiga yaitu membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata.
Baiklah, sampai di sini video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.